Guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Anissa Irvianti Sinaga yang akan memberikan sebuah video menarik seputaran tentang pendidikan. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Anissa Irvianti Sinaga dengan NIM 120311154. Buat teman-teman semua yang masih penasaran dengan video kali ini, jangan lupa seperti biasa tekan like, comment, share, and subscribe. Thank you guys. Nah, jadi video kali ini masih sama dengan video sebelumnya tentang seputaran pemenuhan tugas dari mata kuliah pembelajaran kreatif dengan dosen pengampu Ibu Imelda Friunita Manurung, SPD MPD. Nah, adapun komponen dalam video ini yaitu yang pertama, berisikan tujuan pembelajaran, kemudian materi pelajaran, dan yang terakhir, kesimpulan dari materi pembelajaran. Nah, adapun materi yang saya bawa dari kelas 2 tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, mata pelajaran, PPKN, dan PJOK. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila secara benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Nah, jadi supaya lebih jelas lagi mengenai video pembelajaran kali ini, langsung saja kita mulai mengenai materi pelajaran PPKN dan PJOK. Selamat menyaksikan adik-adik. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai materi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, di sini Mutiara sedang membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya. Coba adik perhatikan sampul bukunya. Sudah terlihat kan? Nah, adik-adik semua tahu nggak sampul buku tersebut ada gambar apa sih? Ya, benar sekali. Jadi, gambar yang terdapat pada sampul buku itu merupakan gambar burung Garuda Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak keterkaitan antara materi PPKN yang kita bawakan hari ini dengan gambar sampul buku tersebut? Jika tidak ada, langsung saja kakak jelasin. Jadi, materi yang kita bahas hari ini adalah materi Lambang Negara Indonesia. Ada yang tahu nggak lambang negara Indonesia itu apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Ya, benar sekali. Jadi, lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila. Kenapa sih burung Garuda Pancasila bisa menjadi lambang negara Indonesia? Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi, burung Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini terlihat besar, gagah, dan perkasa ya. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila, yaitu Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Sebelum kita membahas perisainya, kita memasuki mengapa sih burung Garuda Pancasila ini menjadi lambang negara kita? Untuk lebih jelasnya, jadi burung Garuda ini merupakan raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung sakti elang Raja Wali. Burung Garuda ini melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa ini melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Ada yang tahu nggak perisainya itu di mana? Jadi perisainya itu berada tepat di tengah burung Garuda, tepatnya di bagian dada. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi untuk kita masuki materi selanjutnya, sebelum kita membahas perisai, kita bahas dulu mengenai Pancasila. Yang mana Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca. Ada yang tahu arti panca itu apa? Ya, jadi panca itu artinya 5 dan sila artinya ya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan.
Selanjutnya kita membahas mengenai isi Pancasila. Adik-adik semua ada yang masih ingat isi dari Pancasila? Oke, langsung saja. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 dari isi Pancasila. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Untuk materi selanjutnya mengenai makna gambar perisai pada burung Garuda. Nah, sebelum memasuki makna gambar burung perisai pada burung Garuda ini, ada yang tahu nggak perisai itu sebenarnya apa? Nah, jadi perisai itu merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi, isi dari perisai itu yang pertama yaitu bintang emas, yang mana bintang emas ini merupakan simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Yang kedua yaitu rantai emas. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat satu sama lainnya dan saling membahu dan saling mengeratkan. Kemudian yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Yang keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Yang kelima, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Jadi ini adalah gambar padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai jumlah bulu burung Garuda. Jadi, angka-angka pada bulu merupakan simbol dari tanggal kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia yang berjumlah 17 sebagai helai bulu sayap, 8 helai bulu ekor sebagai bulan kemerdekaan Indonesia, 19 helai bulu pada pangkal ekor melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir 45 helai bulu leher yang merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik semua, demikianlah mata pelajaran PPKN mengenai lambang negara. Adapun mata pelajaran yang selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Tetap nonton ya. Nah, untuk materi terakhir yaitu materi pelajaran dari PJOK atau Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Adik-adik semua, di sini kita akan membahas mengenai gerak berjalan. Adik-adik semua tahu kan berjalan itu gimana? Nah, berjalan adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan, sehingga harus dilatih secara teratur dengan pergerakan dalam sistem muskuloskeletal. Selanjutnya yaitu teknik dasar berjalan. Yang pertama, posisi tubuh harus tegak dan tulang belakang harus lurus, serta tatapan harus mengarah ke depan. Yang kedua, dada terbuka dengan pernapasan yang dilakukan dengan perut dan pandangan mengarah ke depan. Ketiga, lengan berayun bergantian secara sensitif sebelum bahu dan siku terasa sakit. Yang keempat, kaki bergantian maju dengan kaki terbuka dan tumit diangkat. Yang kelima, ayunkan kaki ke depan dengan lutut sedikit ditekuk dan berjalan lurus ke depan. Yang terakhir yaitu gerakan langkah-langkah berlanjut satu demi satu dan diikuti oleh lengan yang diayunkan secara perlahan dan posisi mata ke depan. Selanjutnya yaitu macam-macam gerakan berjalan. Yang pertama, berjalan ke depan. Yang kedua, berjalan ke samping. Selanjutnya,
ketiga berjalan mundur, dan yang keempat berjalan berkelok-kelok. Oke adik-adik semua, demikianlah materi pelajaran tentang gerak dasar berjalan dari mata pelajaran PJOK. Semoga dari yang kakak jelasin tadi, adik-adik bisa ngerti ya. Nah, adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambang. Thank you guys. Semoga video yang tadi bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.